Halo Sobat Spoiler, bagaimana kabarnya? Tentunya Millers doakan baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Sektor Spoiler. Pada video kali ini, Millers akan bahas kelanjutan cerita dari Donghua series Swallowed Star episode 185. Sedikit disclaimer, alur cerita dari Donghua ini terdapat perbedaan cerita dan penyesuaian dari novel Kepido Donghua aslinya. Untuk itu, jika ada perbedaan alur cerita, tokoh ataupun latar tempatnya harap dimaklumi. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita gas ke ceritanya. Di episode sebelumnya, selama ribuan tahun berlatih di kota kekacauan utama, Luo Feng mengembangkan teknik bertarung unik berbasis kekuatan binatang bertanduk emas, memanfaatkan sayap Siwu sebagai senjata utama. Ia menciptakan jurus Bima Sakti menembus langit, yang kemudian berevolusi menjadi kebijakan bulan, simbol tekad dan perlindungan terhadap orang-orang yang dicintainya. Teknik ini membuatnya ditakuti di Pulau Kabut, hingga ia memutuskan pergi ke benua utama Yanji untuk menguji kemampuannya di medan perang sesungguhnya. Perjalanan ini membawanya menghadapi berbagai musuh kuat, termasuk 3 makhluk abadi dari ras iblis yang akhirnya ia kalahkan dengan gabungan kekuatan manusia dan binatang bertanduk emas. Kemenangan itu membuat namanya melambung, namun juga menarik perhatian pusat kekuatan ras iblis yang menugaskan Kaisar Langit Ungu untuk memburunya. Meski diburu, Luo Feng terus berpetualang di benua Yanji, memenangkan puluhan pertempuran dan memperkuat reputasi Kaisar Sayap Perak yang melekat pada binatang bertanduk emas miliknya. Selama 3 tahun, ia membunuh puluhan lawan dari berbagai ras, namun tetap sadar bahwa pemahaman hukum tingkat tinggi masih menjadi batas yang harus ditembus untuk menandingi penguasa sektor terkuat. Bahaya besar datang dari ras otomat dipimpin Chiweika yang membawahi 9 juta boneka tempur F9 dan 9 kapal piramida. Serangan mendadak menghancurkan istana bawah tanah tempat Luo Feng bermeditasi, memaksanya berubah menjadi binatang bertanduk emas demi bertahan. Pertempuran berlangsung sengit, bahkan teknologi canggih 9 negara dewa mutlak milik Chiweika berhasil menjebaknya dalam ruang ungu bersama 81 raksasa robot logam kelas G. Meski terkepung dan terluka, Luo Feng menunjukkan ketahanan luar biasa dan membuat lawannya frustasi. Dalam kondisi terdesak, Luo Feng membalikan keadaan dengan memanggil 1 juta Raja Lapis Baja Harimau di bawah komando Ratu Serangga Alina. Pasukan ini menyerbu pertahanan Chiweika dengan kekuatan gabungan yang mampu menandingi teknologi tercanggih. Serangan besar-besaran itu membuat keunggulan berpindah ke pihak Luo Feng. Kini, ia bukan hanya bertahan, tetapi menjadi ancaman nyata yang siap menghancurkan sistem pertahanan lawan, membuktikan bahwa di medan perang semesta, strategi dan kekuatan sejati bisa menumbangkan teknologi paling canggih sekalipun. Di episode selanjutnya, pertempuran antara binatang bertanduk emas dan Chiweika, penguasa sistem 9 negara dewa mutlak, memuncak dengan sengit. Benang ungu yang awalnya digunakan untuk menahan binatang itu tak lagi efektif. Sementara energi para dewa robot sudah nyaris habis. Binatang bersayap perak terus melindungi sarangnya, membuat Chiweika terdesak. Ia sempat mempertimbangkan melepaskan jutaan boneka robot, namun waktunya terlalu lambat untuk menghentikan serangan. Dengan paksa, ia membiarkan lawannya lolos. Di sisi lain, pasukan 1 juta Raja Serangga Lapis Baja Harimau yang dipimpin Alina melancarkan serangan yang terarah dan dahsyat ke sumber energi 9 piramida. Ledakan besar menghancurkan ruang ungu dan mengguncang daratan hingga puluhan juta kilometer. Bahkan binatang bertanduk emas yang jauh dari pusat serangan ikut terluka. Melihat salah satu piramida rusak, ia segera merebutnya dan memerintahkan pasukan serangga tombak bayangan menghancurkan sistem kendali kapal, lalu menyimpan di cincin dunianya. Dengan hilangnya ruang ungu, Chiweika kehilangan sumber energi dan kemampuan bertahan. Binatang bertanduk emas dengan mudah menumbangkan 3 dewa dan menguasai medan perang. Upaya Chiweika untuk menebus kapal dengan harta besar ditolak, karena binatang itu mengetahui nilai kapal yang tak ternilai. Ia lalu melesat membawa piramida itu, sadar bahwa 9 piramida sangat berharga, namun juga memancing amarah dari Chiweika. Luo Feng menilai kembali pertempuran itu. Ia menyadari kelemahan terbesarnya adalah pemindai yang lemah, membuatnya mudah terjebak. Keputusan untuk menunda pelepasan pasukan serangga terbukti tepat, karena jika terburu-buru, mereka akan dimusnahkan. Ia juga menduga Chiweika membuntuti dari jauh, sehingga memutuskan menghabiskan sumber daya demi menghindari pengejaran. Dugaan itu benar, karena Chiweika memang mengikutinya dari jarak 300 juta kilometer. Dipenuhi dendam, ia memanggil bantuan dari Momobu,
Kaisar Seribu Mata, ahli serangan jiwa. Dengan imbalan 3 miliar per mata nila. Ia juga menggandeng Kaisar Giok Hitam, ahli teleportasi dari ras Pangwan. 3 kaisar puncak ini siap memburu Luo Feng dengan strategi yang matang. Namun rencana itu mendadak batal ketika Ciweika melihat Luo Feng berhasil teleportasi dengan bantuan Kaisar Fantasi Bintang, menghilang sejauh 1 tahun cahaya. Luo Feng membayar 10 juta elemen campuran demi keselamatan, lalu menyamar dan meninggalkan benua Yanji. Meski begitu, sebuah hadiah besar untuk informasi keberadaannya tersebar, membuat banyak pemburu hadiah mengincarnya. Luo Feng memutuskan tak lagi menampakkan wujud binatang bertanduk emas dan berencana menuju camp manusia untuk menjual barang dan membeli pemindai canggih. Dalam perjalanan, Luo Feng merasakan getaran misterius yang mengguncang seluruh tubuhnya, seperti insting menemukan harta karun yang luar biasa langka dan kuat. Perasaan itu bahkan melampaui saat ia mendapatkan sayap siwu dan zirahnya. Dengan tekad membara, ia menatap ke arah sumber kekuatan itu, siap memulai perburuan baru. Luo Feng terbang melintasi langit benua utama Yanji menggunakan kapal cakram perak C9 miliknya. Selama berminggu-minggu ia merasakan panggilan misterius yang seolah menarik setiap sel tubuhnya. Ia yakin panggilan itu berasal dari harta langka yang mungkin terkait dengan manual rahasia tanpa nama yang ia kuasai. Tidak ada catatan tentang benda ini di arsip alam semesta virtual, membuat penasarannya semakin besar. Ia pun melacaknya dengan penuh kehati-hatian. Perjalanan panjang selama 3 bulan membawanya semakin dekat dengan sumber panggilan itu. Namun, meski pemindainya tak mendeteksi apapun, ia merasakan bahwa harta tersebut berada tak jauh darinya. Dugaan muncul bahwa pemilik harta memiliki pemindai yang jauh lebih canggih. Kekhawatirannya terbukti ketika objek misterius itu berbalik arah dan menuju langsung ke posisinya, menandakan dirinya telah ditemukan. Di sisi lain, seorang pemuda berbaju zirah hitam di kapal lain mendeteksi Luo Feng dengan mudah berkat pemindai pemberian seorang kesatria dari aliansinya. Pemuda ini tampak santai dan percaya diri, tanda bahwa ia adalah lawan tangguh. Kedua kapal pun semakin mendekat, membuat Luo Feng bimbang antara mengejar harta atau menghindari bentrokan yang beresiko. Jarak tinggal puluhan juta kilometer membuat ketegangan memuncak. Luo Feng mempertimbangkan menggunakan binatang bertanduk emasnya, tapi resikonya terlalu besar jika identitasnya terbongkar. Ia sadar, jika Ciweika atau musuh lamanya mengetahui keberadaannya, situasinya akan menjadi lebih berbahaya. Di tengah dilema, ia harus memilih antara mempertaruhkan segalanya atau mundur demi keselamatan. Akhirnya, Luo Feng memutuskan mundur. Ia tahu melawan musuh dengan teknologi lebih canggih tanpa bisa menggunakan kekuatan penuh hanyalah bunuh diri. Ia mengarahkan kapalnya ke titik perjalanan terdekat, membuat lawannya menghentikan pengejaran karena jarak dan arah terbang tidak menguntungkan. 3 bulan kemudian, ia tiba di Camp 26, markas perang raksasa dengan pertahanan super kuat. Setibanya di camp, Luo Feng disambut sebagai prajurit bebas dan diberikan tempat tinggal di pulau pribadi yang mewah. Hasil dari poin kontribusinya. Di sana, ia bertemu tetangga barunya, seorang manusia abadi bernama Kutuo yang merupakan seorang kaisar. Dari sini ia sadar reputasinya sudah cukup tinggi meski belum resmi menyandang gelar kaisar. Luo Feng mulai memeriksa harta rampasan dari musuh otomaton sebelumnya. Ia menemukan kapal berbentuk piramida yang rusak, boneka kelas G, dan sebuah cincin dunia berisi 1 juta boneka otomat kelas F9 dalam kondisi sempurna. Babata memperingatkan agar tidak mencoba meretasnya, melainkan menjualnya ke perusahaan alam semesta virtual. Selain boneka, ia juga mendapatkan logam berharga dan peralatan ruang kendali yang sangat canggih. Dalam simulasi alam semesta virtual, seorang manajer pembelian menaksir semua barang rampasan itu bernilai 4,6 miliar elemen campuran, lebih dari kekayaan seorang kaisar biasa. Luo Feng menyadari bahwa meskipun ia gagal mendapatkan harta misterius yang memanggilnya, pertarungan sebelumnya telah memberinya keuntungan besar. Luo Feng ingin menjualnya dengan harga setinggi mungkin. Ia tahu menjual langsung ke perusahaan alam semesta virtual tidak akan memberikan nilai terbaik. Dari hasil pencariannya, ia menemukan bahwa aliansi Hong adalah tempat favorit para prajurit elit untuk melepas barang langka dengan harga tinggi. Karena belum menjadi anggota, Luo Feng meminta bantuan gurunya, Truyan, yang memiliki koneksi kuat di sana.
Truyan terkejut mengetahui nilai harta rampasan itu mencapai lebih dari 4,6 miliar elemen campuran. Setelah memeriksanya, ia menyadari barang itu buatan kesatria robot dengan nilai luar biasa tinggi. Tanpa ragu, ia menghubungi kenalannya di aliansi Hong dan mulai menyusun strategi penjualan agar bisa mendapatkan harga terbaik bagi Luo Feng. Sambil menunggu kabar dari gurunya, Luo Feng meneliti pemindai baru yang ia butuhkan untuk misi mendatang. Ia mencari pemindai dengan jangkauan luas dan juga versi kecil yang presisi, berdasarkan pengalamannya di medan perang selama ribuan tahun. Namun, harga yang mencapai miliaran poin membuatnya semakin bergantung pada hasil penjualan harta tersebut. Selama masa tunggu, Luo Feng memperluas pertemanan di camp ke-26. Ia dekat dengan Kutuo, seorang kaisar yang memperkenalkannya pada beberapa penguasa lainnya, termasuk mereka yang sering menjelajahi wilayah berbahaya seperti Menara Bintang. Kutuo menyarankan kerjasama untuk menjelajah, karena peluang menemukan harta atau lawan berharga di sana sangat besar. Pada hari ketiga, kabar baik datang. Truyan memanggil Luo Feng ke istananya di Pulau Petir dalam alam semesta virtual. Di sana sudah menunggu dua kaisar kuat dari ras lain. Truyan telah mengatur penjualan boneka otomatis dan peralatan langka milik Luo Feng kepada mereka dengan harga fantastis. 6,1 miliar elemen campuran, jauh di atas tawaran awal. Transaksi resmi dilakukan melalui perusahaan alam semesta virtual dengan komisi kecil. Kedua kaisar menyambut Luo Feng dengan hangat dan mereka sempat makan bersama, membicarakan banyak hal. Dari sana, Luo Feng mengetahui kabar bahwa aliansi Hong akan mengadakan lelang kristal sungai darah, esensi darah dari dewa binatang yang kekuatannya setara kesatria alam semesta. Truyan menjelaskan manfaatnya luar biasa, meski sulit diserap, dan berencana ikut lelang untuk persiapan masa depan. Luo Feng teringat masa lalu ketika ia membeli hampir 10.000 kristal dengan harga murah tanpa tahu nilainya. Beruntung ia menyimpannya, karena kini benda itu menjadi rebutan. Dengan tubuh dan kekuatan yang sudah jauh meningkat, ia memutuskan mencoba menyerapnya. Hasilnya, ia mampu mengolah 8 kristal, pencapaian setara seorang jenius besar di masa lalu, dan juga menggunakan tubuh binatang bertanduk emasnya untuk menyerap 165 kristal, yang meningkatkan kekuatannya sekitar 10%. Hari keempat, barang pesanannya tiba. Luo Feng menerima 2 pemindai canggih, bahan untuk membuat anggur kontak awan menjadi abadi, serta kristal inti dewa api untuk keadaan darurat. Setelah semua persiapan selesai, ia kembali ke benua Yanji dengan kapal pribadinya, membawa kekuatan yang jauh lebih besar, perlengkapan lengkap, dan keyakinan bahwa setiap langkahnya kini membawanya semakin dekat menjadi salah satu prajurit terkuat di alam semesta. Kapal Cakram E9 melesat di ruang hampa menuju benua utama Yanji. Luo Feng mempercepat perjalanan agar tiba dalam 3,5 hari, sambil memantau proses evolusi anggur kontak awan di dunia internalnya. Pohon anggur raksasa itu menjulang puluhan ribu kilometer, dan ia menyiapkan area seluas 1.000 kilometer sebagai arena evolusi. Dengan 7 buah merah besar dan berbagai bahan langka senilai miliaran poin, proses berlangsung 2 hari penuh, menguji daya tahan tanaman yang terus mengalami rasa sakit hebat. Tahap terakhir menjadi ujian penentu. Anggur menelan 18 bahan pamungkas, memicu ledakan energi dan memulai evolusi ganas yang membuatnya terkoyak. Dalam 1 jam penuh, tanaman itu bertarung melawan kehancuran, hingga akhirnya membeku dalam lapisan es, tahap yang hanya memiliki peluang setengah untuk berhasil. Luo Feng menatapnya dengan tegang, sadar bahwa kegagalan berarti semua kerja kerasnya lenyap. Ketegangan memuncak di hari terakhir, saat es mencair, tanaman meledak ke langit, memekarkan daun emas yang menyerap hukum kayu dan energi abadi. Tekanan kosmik yang turun membuat Luo Feng berlutut, namun itu adalah tanda keberhasilan. Anggur kontak awan telah menjadi makhluk abadi. Dunia internal Luo Feng ikut berevolusi, dan roh mereka kini terikat erat, memberi Luo Feng kemampuan untuk hidup kembali meski tubuhnya hancur hampir total. Transformasi itu menyempurnakan anggur menjadi pohon kristal dengan 216 cabang, kekuatan setara pejabat puncak, bahkan tubuh sekuat kaisar tingkat rendah. Kesadarannya mengucapkan terima kasih, dan Luo Feng merasa bangga layaknya melihat saudara lama mencapai puncak kekuatan. Ia berniat mencari tempat aman untuk membangun negara dewa bagi sang anggur di masa depan. Setelah tiba di titik terdekat benua utama Yanji, Luo Feng merasakan panggilan kuat dari harta incarannya. Ia membuat penanda perjalanan di sebuah asteroid terpencil,
lalu menggunakan teleportasi negara dewa menuju wilayah manusia. Bersama anggur kontak awan, ia mencari ruang hampa tanpa kehidupan untuk membangun negara dewa, hingga menemukan fragmen ruang raksasa berdiameter 30 juta kilometer. Pohon anggur mulai memadukan fragmen itu dengan dunia internalnya, membentuk dunia baru yang nyata. Luo Feng berdiri di puncak negara dewa yang baru lahir, menahan diri untuk tidak langsung menembus inti hukum ruang, karena menunggu momen tepat membuat klon ketiga. Setelah memastikan semuanya aman, ia kembali ke asteroid dan melanjutkan perjalanan menuju sumber panggilan misterius. Panggilan itu menuntunnya ke gua gunung es, tempat seorang pemuda berlapis baja hitam menyimpan harta yang ia cari. Di pihak lawan, pemuda itu dan dua bawahannya menyadari pengawasan Luo Feng. Mereka menyebar tipu muslihat, berpura-pura memiliki kekuatan kaisar tinggi dan memanggil bantuan, sembari berlindung dalam bunga ungu raksasa dan kapal perang cakram hitam. Namun, Luo Feng segera mencium kepalsuan ancaman itu. Ia mematikan pemindai besar, mengandalkan pemindai mini dan panggilan harta untuk mendekat hingga jarak 10 juta kilometer. Mengenali mereka sebagai ras nasi yang sulit mendapat bantuan luar. Dengan strategi matang, Luo Feng menyiapkan serangan kejutan. Meski lawannya penuh siasat, ia yakin bisa membalik keadaan. Kapalnya terus melaju mendekati gua es, dan dalam hatinya ia sudah menyiapkan kembang api pembuka. Serangan mematikan untuk memulai perebutan harta yang akan menjadi pertarungan besar berikutnya. Luo Feng bergerak hati-hati menuju lokasi target, mematikan pemindai besarnya agar tidak terdeteksi. Ia menunggu kabar dari jaringan informasinya, dan melalui bantuan Kutuo, ia memastikan bahwa targetnya adalah anggota ras nasi dari camp iblis. Informasi ini memberinya peluang besar untuk merebut harta karun yang diincar. Setelah yakin, Luo Feng memanggil Alina, budak jiwa yang mengendalikan sejuta pasukan serangga raja untuk menyerang. Bola-bola energi yang dilepaskan para serangga menyatu menjadi ledakan dahsyat yang menghancurkan gunung dan kapal musuh. Pemuda berlapis baja hitam berhasil selamat meski kapalnya rusak parah. Ia membalas dengan ribuan sinar energi abadi. Namun Luo Feng sudah menarik kembali pasukan serangganya ke dunia internal. Tak ingin membuang waktu, Luo Feng memanggil binatang bertanduk emas bersayap perak untuk menyerbu. Musuh pun memerintahkan dua bawahannya melepaskan domain hukum untuk mencari keberadaan lawan. Sementara salah satu rekan mereka mengalami kerusakan besar pada tubuh abadinya akibat serangan sebelumnya. Melihat kaisar sayap perak mendekat, pemuda lapis baja mencoba berpura-pura berasal dari camp robot untuk menghindari pertempuran. Namun Luo Feng tidak tertipu. Binatang itu melesat, membelah ruang dengan sayapnya. Musuh membalas dengan rantai hitam raksasa yang mengubah aliran waktu, memperlambat gerakan lawan. Dua bawahannya ikut menyerang dengan benang perak dan sangkar air raksasa. Tapi kecepatan luar biasa kaisar sayap perak membuat semua serangan gagal. Satu bawahannya tewas seketika oleh tebasan sayap perak. Kematian anak buahnya membuat pemuda itu panik, menyadari kekuatan lawan setara kaisar puncak. Ia mencoba kabur dan menggunakan teknik penghentian waktu untuk membekukan gerakan musuh. Bagi binatang bertanduk emas, waktu seakan berhenti. Namun dengan raungan penuh tenaga, ia menghancurkan belenggu itu. Begitu bebas, ia segera mendeteksi musuh yang sudah kabur sejauh 1 juta kilometer dan langsung melanjutkan pengejaran. Pemuda nasi melarikan diri dengan kecepatan mendekati cahaya, batas maksimum di benua Yanji. Bahkan binatang bertanduk emas pun tak mampu mengejar langsung. Luo Feng mempertimbangkan berbagai cara, termasuk proyeksi dunia raksasa. Namun memilih menunggu celah. Selama 6 jam pengejaran, musuh akhirnya mengubah arah terbang acak selama 9 hari sebelum beristirahat dan bersembunyi di sungai besar. Ia merasa aman dan yakin musuh telah menyerah. Sobat spoiler, itulah spoiler dari Donghua series Swallowed Star. Episode 185. Tentunya spoiler ini tidak akan sama persis dengan episode sesungguhnya. Maka dari itu, jika ada kesalahan dalam kata ataupun istilah, serta kekurangan atau kelebihan durasi harap dimaklumi. Dan jangan lupa untuk mendukung channel ini terus berkembang dengan cara like, share, dan subscribe. Supaya kalian gak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai akhir Sobat Spoiler. Kritik dan saran positifnya silahkan di komentar. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tetap semangat dan sampai jumpa.